Kita lanjutkan dengan hipotesis, bagian dari research method. Ada beberapa hal yang kita sampaikan, akan kita bahas kali ini, yaitu hipotesis, kemudian format dan direction-nya, kemudian ada null dan alternate hipotesis, dan langkah-langkah untuk hipotesis testing. Eee, yang pertama adalah, hipotesis ini adalah sebenarnya langkah yang kesekian setelah kita memulai penelitian kita. Jadi yang pertama adalah menentukan problem area, kemudian problem statement-nya, kemudian kita lakukan critical literature review, seperti yang kita sudah pernah kita bahas. Nah, dari critical literature review ini kita bisa memperoleh akan menghasilkan theoretical framework yang isinya adalah variabel-variabel atau konsep yang kita gunakan, dan kemudian model yang menunjukkan hubungan antara variabel tadi, dan kemudian alasan mengapa variabel tadi berhubungan, tentunya dilandasi dengan teori. Nah, itu theoretical framework. Nah, hipotesis ini adalah diturunkan untuk menguji theoretical framework tadi, apakah sudah tepat atau belum. Ini adalah langkah untuk hypothetical deduction research-nya. Untuk yang induction barangkali nggak ada, pada umumnya tidak ada hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Yaitu proposition atau pernyataan yang secara empiris bisa diuji, ya kan. Biasanya isinya itu berupa, eee, pernyataan yang menunjukkan hubungan antar variabel. Hipotesis yang baik yang bagaimana? Yaitu yang, eee, cukup, memadai untuk tujuannya. Apa ini maksudnya? Ya tujuannya untuk menjawab, problem statement, gitu ya. Jadi kita punya tujuan penelitian, apakah hipotesis ini bisa menjawab. Dengan menjawab hipotesis ini, apakah kita bisa terjawab tujuan kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah apakah hipotesis ini bisa diuji, ya kan. Kalau bisa diuji, kalau ternyata nggak bisa didapatkan datanya atau tidak bisa diuji, maka ini bukan hipotesis yang baik nih. Kemudian better than its rival, artinya lebih bagus dalam arti lebih sederhana, lebih spesifik, dan mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada rival hipotesis yang lain, ya kan. Karena barangkali, satu dependent variable itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal, dan ini barangkali yang hipotesis kita barangkali harus menunjukkan ini lebih bagus atau lebih besar pengaruhnya daripada yang lain. Sehingga hipotesis ini atau hubungan-hubungan ini adalah sebenarnya buah dari proses exploratory research yang sudah kita lakukan, sehingga teori-teori yang ada seperti apa, dan kemudian, keadaannya seperti apa, dan kemudian ada juga common sense atau logical reasoning. Di sini critical thinking diperlukan, ya kan. Eee Ini adalah hipotesis itu sendiri. Formatnya bagaimana? Formatnya ada yang bentuknya kalimat positif langsung, ada yang berupa jika maka atau proposition atau if then ya. Kalau proposition atau kalimat langsung ya seperti ini, employee with greater stress expressing the job will have lower job satisfaction, atau pegawai yang mempunyai stres yang tinggi di dalam pekerjaannya maka akan menurunkan kepuasan dalam bekerja. Itu dalam bentuk proposition. Tapi kalau dalam if then statement, eee, jika stres yang dialami dalam pekerjaan itu lebih tinggi, maka, kepuasan kerja akan semakin rendah. Itu juga if then. Ini sebenarnya bebas saja formatnya, yang penting bisa menjelaskan apa yang kita, eee, maksudkan. Kemudian ada yang istilahnya direksional dan non direksional. Ini penting karena, akan sangat berbeda nanti pengujiannya. Yang direksional seperti women are more motivated than men. Wanita lebih termotivasi daripada laki-laki. Ini sudah menunjukkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Eee, Sedangkan yang kedua non-direksional, there is difference between work ethic values of American and Asian employees. Ada perbedaan work ethic antara orang Amerika dan Asia. Tapi yang mana lebih bagus, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, itu nggak jelas di sini. Jadi ini non-direksional. Dan kemudian kita kenal bahwa hipotesis ini adalah hal yang ditulis dengan cara agar peneliti yang lain bisa menunjukkan bahwa ini adalah salah gitu. Nah ini, istimewa hipotesis adalah seperti ini ya. Jadi kita ingin membuktikan bahwa sesuatu itu salah. Pengen, dinyatakan ini bisa salah oleh peneliti yang lain, karena kita ingin meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini telah benar-benar, sesuai.
Sehingga kita biasanya menyebutkan hipotesis dalam dua bentuk, yaitu ada null hipotesis dan alternate hipotesis. Null hipotesis ini dibikin atau dibuat agar bisa di-reject sebenarnya untuk mensupport alternate hipotesis. Jadi yang kita harapkan sebenarnya adalah alternate hipotesis ya. Jika kita ingin menyatakan seperti tadi contohnya wanita lebih termotivasi dari laki-laki, maka itu adalah alternate hipotesisnya. Null hipotesisnya adalah wanita tidak lebih termotivasi daripada laki-laki. Jadi ini ya H0 atau null hipotesis ini adalah yang harus ditolak. Eh, eh, ini adalah null hipotesis ini diasumsikan sebagai benar until sampai bisa dibuktikan sebaliknya, bisa dibuktikan salah. Nah, alternate hipotesis ini adalah lawan ya, jadi pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel ini atau perbedaan antara grup. Jadi ini yang akan kita ambil sebenarnya, alternate hypothesis. Contoh misalkan dalam bentuk yang nyata, women are more motivated than men, ini direksional. Itu jadi misalkan rata-rata motivasi dari men dan women ya. U itu motivasi, M itu untuk male, men ini women ya kan. Kemudian kita ingin menyatakan bahwa women are more motivated than men directional. Ini kita masukkan sebagai alternatif ya, alternate hypothesis. Women lebih tinggi daripada men atau men lebih kecil dari women. Nah, atau kita tulis ini ya, women lebih tinggi daripada men. Ini boleh yang kiri oleh berkanan. Nah, H0-nya adalah lawannya sebenarnya. Jadi kita mulai dari HA kan ke H0. H0 adanya male lebih besar atau sama dengan women ya kan ya. Atau men motivasi dari laki-laki dikurangi motivasi wanita lebih besar daripada 0. Nah, ini bentuk yang sering digunakan adalah lebih besar daripada 0 nanti karena ini lebih gampang untuk uji ya, lebih bisa teridentifikasi dalam uji statistik. Jadi contohnya. Jadi ingat yang diambil adalah yang alternatif. Kemudian yang non direksional, ada perbedaan antara work ethic dari American dan Asian employee. Ini ada American, ada ASEAN. Kita ambil yang kedua dulu ya, ya hal alternatif ini ya. Jadi ini yang akan kita buktikan ini menjadi alternatif ya kan ya. Jadi ada perbedaan antara American dan ASEAN, ada perbedaan ya kan. Nah, H0 ini apa lawannya? Sama dengan ini. Ini tidak menunjukkan siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Pokoknya American dan ASEAN ini kalau diselisihkan sama dengan 0 ya. Yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah tidak kita permasalahkan. Jadi ini contohnya. Sehingga yang kita cari adalah alternate hipotesis itu yang akan kita buktikan. Caranya dengan membuat null hipotesis yang dianggap benar sampai ada bukti statistik yang menyatakan bahwa null hipotesis itu adalah salah atau bisa di-reject. Nah, ini kira-kira yang kita lakukan. Contoh ya, ini framework yang sudah kita pernah pelajari, ada 3 hubungan, ada 3 variabel antara gender role stereotyping, akses informasi, dan karir, apakah ada wanita sampai ke puncak pimpinan. Nah, di sini adalah 3 variabel, hubungannya adalah gender role stereotyping-nya ini akan mempengaruhi ya, karena ada kesan bahwa wanita itu tidak bisa memimpin, tidak cocok untuk memimpin, maka wanita ini tidak akan bisa sampai ke pucuk pimpinan. Ini hubungan ya, apa namanya, yang ada di sini dan kemudian ada akses informasi karena wanita ini dianggap tidak sebagai pimpinan, maka dia tidak mendapatkan informasi. Ketika dia tidak mendapatkan informasi, maka dia tidak akan bisa sampai ke pucuk pimpinan. Ini adalah framework yang sudah kita framework yang akan kita bahas barangkali dalam ini ya, dalam tujuan penelitiannya misalkan di awalnya. Maka hipotesisnya adalah seperti apa nih? Hipotesisnya adalah ada 2 nih, semakin tinggi gender role stereotyping, semakin tinggi gender role stereotyping, maka makin sedikit wanita yang akan mencapai pucuk pimpinan. Nah, ini direksional ya ini ya, direksional. Semakin tinggi gender role stereotyping, maka semakin rendah wanita yang ada di pucuk pimpinan. Itu untuk menguji hubungan yang ini. Sedangkan yang kedua hipotesisnya adalah efek dari gender role stereotyping ini akan dimediasi oleh akses to informasi. Jadi karena ketika stereotyping ini tinggi, maka akses to information-nya jadi rendah, maka advancement to the top juga akan jadi
rendah. Nah, ini ada 2 hipotesis yang kita hasilkan dari framework yang tadi. Yang terakhir adalah langkah-langkah hipotesis testing. Ada 4 langkah di sini. Yang pertama, kita nyatakan dulu apakah apa nul dan alternate hipotesisnya. Seperti tadi saya jelaskan, yang ingin kita buktikan adalah alternate hipotesis, kemudian lawannya adalah null hipotesis. Kita ingin untuk me-reject null hipotesis untuk bisa sampai ke alternate hipotesis. Nah, yang kedua adalah uji statistik apa yang akan dipakai, yang kita tentukan berdasarkan data yang tersedia dan hipotesis tadi, mana yang kira-kira cocok, apakah parametrik, non parametrik, atau uji apa yang akan kita gunakan untuk menguji hipotesis ini tadi. Kemudian yang ketiga adalah menentukan level signifikansinya, berapa ini, apakah kita menentukan 5%, 1%, atau 10%. Untuk signifikansi ini akan kita bahas lebih lanjut di topik analisis kuantitatif ya nanti ya. Kemudian yang terakhir, setelah kita tentukan level signifikansinya, ujinya, dan hipotesisnya, kita menguji dengan aplikasi komputer ya, software atau apapun yang dipakai untuk menguji apakah signifikansinya tadi bisa tercapai atau enggak. Apakah kita bisa menolak null hipotesis atau tidak. Kalau null hipotesis bisa ditolak atau di-reject, maka alternate hipotesisnya terbukti, maka kita bisa membuktikan apa yang tadinya akan kita ingin kita sampaikan. Demikian langkah-langkah hipotesis dan uji hipotesis. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.